Ben ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Semar People di channel Ojo Dume. Alhamdulillah kita sudah menginjak ke 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun Kiadek dan Om Semar. Kalau bayi lagi lucu-lucunya tuh. Oh, betul sekali. Tapi selain lucu-lucunya juga lagi banyak imunisasi. Iya, betul. Kita perlu suntik apa nih di 1 tahun ini? Karena Smart People begitu spesial bagi kita, luar biasa. Kita akan melakukan Rokosukmo ke satu daerah yang banyak tumbuhan, pohonan, mungkin bisa dibilang seperti hutan lah ya. Hutan aja lah kita datangnya. Coba. Kita kemana lagi? Kita nggak usah jauh-jauh ke daerah Bogor aja. Di situ banyak tempat-tempat wingit, Ya. tempat petilasan raja-raja Sunda. Oke. Cuman kalau misalnya bawa bareng-bareng gini ntar kita nyasar nggak Ki? Kan lo bisa tuh sendirian nih. Mudah-mudahan nggak ya. Mudah-mudahan frekuensinya ketemu. Amin. Marilah kita coba Rokosukmo. Smart People, doakan kami semoga semuanya sehat terus, sukses terus, dan syuting hari ini lancar. Amin. Amin. Terima kasih. Kiadek yang mimpi. Jadi Ki. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Ya. Kata berat tadi ya? Iya. Karena bertiga kan. 3 ya? Iya. Cuman kok ini kemana Ki? Ini di daerah Jawa Barat. Jadi memang kita coba untuk Gimana nih? Cik? sekali-sekali gitu loh, untuk membahas suatu permasalahan, suatu cerita itu di lokasi seperti ini. Jadi Ini bukan kalau nyasar ya Ki ya? enggak nyasar, ya? kalau nggak nyasar ya nanti kita bisa balik lagi. Jadi cari tempat yang agak berbeda gitu loh. Iya, Kiadek. Ini gue curiga nyasar nih kayaknya. Ini jalan-jalan dulu yuk, Ini kemana nih Ki? Iya. Ini yang aman kemana Ki? Yang ngomong kemana Ki? Nggak usah kemana-mana, nanti Sini aja. Sini aja berarti. ada rawa-rawa banyak buayanya. Oh iya, kacau. Salah satunya lagi di sini nih Ki, Iya, buaya. betul. Buaya darat. Iya, Kiadek dan Om Semar. Jadi kan sebentar. Ada Valentino Rossi. Ya, Hutan ini. Hutan apa sih? Iya, jadi kan kalau aku suka lihat Kiadek dan Om Semar, mungkin Smart People juga pernah lihat kalau orang-orang yang sedang berkonten atau syuting video ngambil mustika, ngambil pusaka itu ada yang susah diambil, ada yang kayak plet dapat aja gitu. Ya. Tapi sebelum jauh Om Semar, Ya. aku tuh penasaran apa Ki bedanya mustika dan pusaka. Mungkin ada juga yang bilang benda bertuah, apa beda nama doang apa emang peruntukannya beda? Gimana? Jadi perbedaan itu hanya seperti pusaka. Kalau pusaka itu adalah benda bisa berbentuk keris, tombak atau yang lainnya. Itu dari leluhur diturunkan ke anak cucunya. Itu dinamakan pusaka. Dan biasanya pusaka-pusaka ini si penerima emban dari leluhur itu akan merawatnya. Itu disebut pusaka. Tapi kalau mustika adalah suatu benda yang sangat bertuah ya, memiliki energi-energi tertentu dan fungsi-fungsi yang sangat berbeda-beda. Itu disebut mustika. Kalau benda bertuah, bisa juga benda bertuah adalah suatu benda yang berenergi negatif ataupun positif. Dan ini banyak juga benda bertuah ini yang masih ada di dimensi lain yang manusia bisa untuk mengambil dengan syariat-syariat atau cara-cara tertentu. Dan Om Semar, ini aku penasaran, Om Semar kan selain waktu itu pernah juga kita bicara tentang Semar, Ya. Semar juga populer juga dengan mustika atau pustika ya Ki ya? Semar Mesem itu tuh. Oh iya. Nah, apakah Om Semar punya itu di Om Semar? Belum saya belum. Jelasin, Cuman silakan. setahu saya emang kalau pusaka yang berkaitan dengan Semar itu biasanya berhubungan dengan pengasihan. Ya. Jadi biasanya buat narik jodoh, pacar, atau mungkin menaikkan wibawa gitu. Jadi ada banyak macam ya, cuman setahu saya pusaka yang Semar itu ada jenisnya keris. Kris. Nah. Gitu. Gitu maksudnya. Mas siapa?
Mas Adi. Mas Adi. Kamu udah nama Adi ya? Lupa. Kamu udah lama nggak ini sih ya. Ditra dong, kok Mas Ditra, Adi? Gimana? iya. Kiadek ada yang mau ditambahin tadi? Jadi kalau memang Semar ini. Om Semar nggak memiliki mustika Semar Mesem ya, karena mustikanya berjalan. Kalau biasanya mustika Semar Mesem berbentuk keris kecil-kecil. Kalau ini Ya. mustika hidupnya. Jadi emang bisa Ki, mustika itu udah ada di dalam badan. Oh bisa. Oh lo. Bisa. Ada, jadi banyak manusia yang Ya. memiliki olah batin tertentu. Hmm. Dia tidak perlu mendapatkan suatu benda mustika kah, pusaka atau benda bertuah lainnya, melainkan energi-energi itu sudah ada di dalam tubuh si manusia itu. Gitu. Banyak ya begitu. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya pusaka mustika itu kan sebenarnya kan benda bantuan, Mas. Oh bantuan. Bantuan. Jadi kalau misalnya Mas nggak pede nih, Iya. kayak pusaka itu kan ada kodamnya. Kodam. Kodam itu memiliki energi besar. Ya. Energi besar itu membantu Mas untuk melancarkan suatu urusan. Misalnya pusakanya Semar. Misalnya Mas pengen sama cewek itu misalnya Siapa? minta ya nggak tahu Mas. Misalnya. Misalnya kan, Iya, iya. misalnya pengen itu saya minta bantuan deh dengan wadah ini gitu. Ya. Itu sebenarnya meminjam energi dari kodamnya si pusaka itu atau mustika atau benda-benda bertuah lainnya. Oh. Betul. Tapi berarti ada ini dong, tukar menukar apa ya, jasa, karena kan kita udah dibantu. Berarti bisa ini dong Ki, bisa ada tumbal kah atau apa kalau pusaka atau mustika? Biasanya kalau benda bertuah seperti itu si empunya itu yang memiliki benda tersebut merawat gitu kan, merawat benda seperti memberikan minyak dengan merek tertentu ataupun wangi-wangian, ubur lampe, kembang, 7 rupa, bakar menyan setiap malam Jumat atau itu biasanya ada hal-hal rutin untuk perawatan ageman seperti itu. Jadi itu kan sebuah ageman yang memang harus dirawat gitu. Ya. Kalau punya baju pasti dirawat kan, Iya. setrika, Oke. diharum-harumin. Kalau nggak dirawat energinya berkurang. Berkurang dan nggak ada efek apa-apa ke Nggak ada kita efek gitu apa-apa, ya. percuma. Percuma ya. Jadi mungkin bayarannya juga selain lewat itu bisa lewat laku, misalnya puasa, Betul. misalnya puasa mutif, puasa pati genir, misalnya banyak macamnya sih Banyak buat bayarnya gitu. Gitu sih. Tapi yang secara umum bisa dibilang nggak sih Ki, memiliki pustika tadi tuh, mustika. pusaka dan mustika ini Iya. efek apa tadi tumbalnya tidak terlalu berbahaya seperti yang lain-lain. Tergantung. Apa ada juga yang Tergantung, banyak yang juga menarik yang berbahaya banyak. apa tuh Ki? Misalnya Contohnya yang sangat-sangat berenergi besar, seperti rantai babi, ya kan. Terus kantong macan, kantong macan. betul. Kalau rantai babi adalah sebuah jenis mustika untuk kekebalan. Jadi begitu kita pakai, kita pasti anti tembak, anti cukur, pokoknya segala macam yang bisa merusak tubuh kita, kulit kita itu kita akan nggak kena gitu. Dibacok ya nggak mempan, ditembak ya nggak mempan, seperti itu. Itu kan energinya sangat besar dan itu cara makannya juga sangat berpengaruh kepada kita. Karena yang namanya rantai babi itu dia kan mempunyai mulut gigi tajam di balik rantainya itu. Nanti Om Semar dikasih gambarannya, foto rantai babinya. Nanti itu gambaran mulut di bawahnya itu menggigit kita. Oh, secara fisik kelihatan gitu. Secara fisik iya, Urutnya gatal-gatal kelihatan. iya. Kita seperti orang gudikan nanti. Hmm. Tapi memang kebanyakan kalau pemilik rantai babi ini selalu terpuaskan secara material ya. Karena bisa mendapatkan uang secara cuma-cuma, tapi gantinya ya itu. Gantinya itu ya, Budi. Badannya dimakan. Tapi kalau Om Semar sendiri yang dekat dengan kehidupan Om Semar, atau Om Semar pernah lihat langsung tentang pusaka dan mustika apa sih Om? Ya kebanyakan keris sih. Keris? Yang aku tahu sih keris memang. Nah, yang memang sebenarnya kalau di luar itu pusaka keris Semar itu sendiri, Ya. yang kadang-kadang sering dijual ya di Iya, online aku gitu. suka lihat. Jadi memang Hampir pengen aku beli. Serius, nanti kamu aku pengen narik siapa Mas? Ada deh. Oh oke. Rezeki. Gitu. Oh iya. Lanjut. Om. Cuman yang pasti kalau itu jenisnya mustika berarti. Kalau yang ditulis di situ pusaka Semar berarti itu mustika karena dia bisa diturunkan ke orang lain melalui apa tirakatan. Oh, tirakatan. Jadi melalui syarat-syaratnya. Cuman sebenarnya kalau pusaka tadi kalau menurut adik kan harusnya kan diturunkan gitu. Dia harus ada diturunkan. Kalau itu dijual dan dipakai gitu dan berarti dia memakai jasa kodam gitu sih. Oh, oke.
Om pernah lihat sendiri keris atau Pernah. atau masa kecil Om Semar Ya, keris Semar Mesem sih. Keris Semar Mesem aku ngeliat. pernah lihat? Jadi dia bentuknya itu kecil, pipih gitu. Kecil lagi. Kerisnya. Iya. Dia ada gambar Semarnya dan ada lafal-lafal Al-Qur'annya gitu. Dan bentuknya itu dari baja. Jadi kalau yang Semar Mesem itu dari baja, kalau Semar kuning itu dari kuningan. Dari Kuningan. Jadi macam-macam banyak ininya. Cuman pernah aku lihat yang dari baja. Tapi itu tombak gimana Ki? tombak Ki. Tombak, aku juga pernah lihat tombak tuh. Tombak itu dulu kalau misalnya di rumah Eyang tuh malam satu suro ada yang lupa mandiin, tombaknya goyang-goyang tuh Ki. Iya. Karena dikarenakan Satu rumah digedor. Iya, Saya lihat betul. sendiri tuh. Karena memang sebuah pusaka itu kan yang tadi saya bilang, kalau pusaka yang turun-menurun itu memang harus dirawat. Ya. Kalau nggak dirawat nanti dia akan pergi mencari empu yang Tuan baru, yang lain ya. tuan yang lain. Jadi tugas kita sebagai anak cucu ya harus merawat. Apakah itu bid'ah atau segala macam? Nah, ya Ki, ya gimana kan? tuh Ki? Kalau pembahasan bid'ah loh, kalau kita merawat mobil, merawat motor, karena kita pakai mobil itu berarti kita bid'ah juga. Itu kan sebuah benda. Kita nggak menyembah dia, kita hanya merawat dan tidak mempercayai sama sekali karena itu adalah sebuah benda yang diturunkan dari leluhur gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali masalah penyembahan berhala gitu loh. Karena kita memiliki ajaran ketauhidan yang sudah diturunkan juga oleh nenek moyang. Kalau yang masalah Semar Mesem ada memang bentuknya pipih, terus rajahan-rajahan itu memang adalah sebuah simbol dari Nabi Semar zaman itu. Karena memang Nabi Semar ini sosok manusia yang welas asih, sangat welas asih. Dengan welas asihnya beliau itu, energi welas asihnya itu diasumsikan dan ditarik energinya menjadi sebuah bentuk benda yang dapat menjadi sebuah pemanis atau menjadi sebuah penglaris atau menjadi sebuah pemikat gitu. Nah, Ki Adek dan Om Semar, kita pun kemarin sempat beberapa kali Zoom session ya. Nah, ada beberapa cerita teman kita yang dapat pusaka, cuma di mimpi. Kamu harus ambil ini, kamu harus ambil itu. Nah, itu apa tuh Ki? Apa yang sedang mereka alami? Maksudku itu apakah pusaka dari nenek moyangnya kah? Atau ada mustika yang memang harus turun ke dia harus menjalankan sesuatu apa gimana? Jadi ada dua versi ya. Yang satu adalah versi bohong. Versi bohong ini adalah suatu jin pasik yang memang menarik kita untuk melakukan hal-hal yang aneh gitu. Kita harus uber pusaka itu, kita buang-buang uang segala macam sampai giran udah habis duit banyak, kita ngambil pusaka itu ternyata nol besar. Itu adalah bisikan-bisikan jin pasik yang akan merugikan kita. Yang kedua adalah memang benar itu adalah milik dari leluhur kita. Kalau memang milik dari leluhur kita nggak perlu datang ke lokasi tersebut. Dia yang datengin ya? Dia yang datang, cukup kita tirakat, kita membayangkan. Kalau memang sudah terbayang bentuk pusakanya, kita bayangkan dan melakukan tirakat tertentu, nanti pusaka itu akan datang sendiri. Akan datang sendiri dalam bentuk fisik? Dalam bentuk fisik? Dalam bentuk fisik kan, pasti. Akan datang sendiri ya? Iya. Oke, karena yang teman-teman sepantaranku kan aku masih 18 nih ya tahun sama, ini. saya 16,5. Iya, jadi banyak tuh cerita seperti tadi Mas Topik kayak ada keris di rumah Eyangnya, itu tuh sering banget ada cerita seperti itu. Nah, gimana? Kan kita tuh sekarang dilemanya adalah ketika itu punya Eyang kita, ada keris di rumah. Cuman aku bisa bilang sih mungkin rata-rata tuh kebanyakan orang tua kayak udah nggak usah ini, kalau dikasih nggak usah, udah taruh aja di sana, taruh di sini. Ya, itu sebenarnya ini sih Mas Ditra, itu pengertiannya dulu. Ya. Jadi sebenarnya selama ini kita kan selalu diasumsikan pusaka itu sebagai benda-benda yang mistis, yang tahayul, yang belok dari agama gitu. Padahal sebenarnya kan bener kata Ki Arik tadi, sebenarnya diniatkan itu kayak mobil, kayak motor, kayak kamera, kayak HP, itu semua kan benda gitu. Benda Memiliki yang kita energi. rawat. Cuman memang ini energi yang berhubungan dengan makhluk gaib gitu. Selama kita nggak menggunakan itu untuk yang jauh dari agama, aku merasa nggak masalah gitu. Sebenarnya sama aja kayak megang HP, megang mobil gitu. Kayak itu barang, ya sebenarnya barang peninggalan ya. Barang peninggalan gitu. Iya. Yang memang kebetulan ada nilai historikalnya, Iya, tersimpan dalam sebuah residu. Iya. Hancur. Bentar Ki, Ini residu. enggak ini
mustika nyamuk. Oh, Karena kan di hutan iya. itu banyak sekali nih. Nyamuk ya. Oke, ngomong-ngomong soal pusaka dan mustika ini masih dari tadi yang ada Om Semar cerita tentang ada dijual di online shop dan aku lihat sendiri tuh. Nah itu gimana caranya kok orang bisa jual bebas, terus kita bisa beli ini dan harga yang dibilang relatif murah lah, di bawah 100.000. Ya. Itu apakah ada khasiatnya? Jadi memang Bener apa bohong? kalau banyak benda-benda yang terkenal seperti Kris Semar Mesem itu kan udah terkenal. Kalau Kris Semar Mesem yang asli itu mungkin di Pulau Jawa ini cuma ada beberapa. Jadi kalau memang yang ada itu hanya duplikasinya. Karena kebanyakan orang ingin memiliki, dibikin duplikat mungkin oleh seorang supranaturalis itu diberikan sebuah energi di benda itu agar supaya menyamai pusaka aslinya gitu. Oh. Tapi kalau yang dijual itu saya juga kurang paham apakah itu memang benar memiliki energi tersendiri atau memang kosong, cuman buat hiasan-hiasan aja. Replika aja. Ya sebenarnya kan itu kan kalau kita punya barang gitu ya. Kayak misalnya Mas Didra nih dikasih nih ini bermanfaat buat kesehatanmu, itu dari keyakinan, misalnya yakin Mas sama benda itu, Mas dari 50% sendiri tuh udah menuju kesembuhan karena Mas yakin ini menolong gitu. Walaupun itu sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu, cuman itu udah menolong duluan secara psikologinya sih gitu. Oh gitu, jadi ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Betul. Dan nggak perlu. Nah aku penasaran dan Om Semar, apakah ketika ada ritual ngambil mustika atau pusaka di hutan atau dimanapun di tempat sakral itu bisa menjaga, bisa mempengaruhi keseimbangan alam yang diambil itu mustika? Oh iya dong, pasti. Karena bisa nggak sih? Maksudnya? Karena sebetulnya sih kalau boleh dibilang nggak usah diambil, biarkan mustika atau benda bertuah itu pada tempatnya, nggak perlu kita berburu. Toh yang kita ambil itu belum tentu bermanfaat untuk kita, bisa juga menjadi sebuah mudarat. Gitu. Kecuali memang benda itu menginginkan kita sebagai tuannya, itu nggak perlu kita tarik, nggak perlu kita ambil, dia datang sendiri. Benda itu sendiri yang akan datang. Tapi kalau kita khususkan, wah ini ada benda ini kita ambil karena dengan keserakahan duniawi kita ingin jual atau kita ingin memiliki sesuatu dengan keinginan tertentu, itu lebih baik jangan, karena biarkan pada tempatnya. Karena itu untuk keseimbangan alam itu. Ya, jadi jangan asal-asal narik ya Om ya? Jangan lah, karena itu kan memang bagian dari alam ya. Jadi kalau semisal memang itu pusaka pingin datang ke kalian gitu ya, mereka kan datang sendiri kok. Jadi dengan misalnya memang udah sepantasan ke kalian, mereka akan datang. Jangan maksa gitu. Jangan maksa. Jadi itu bergantung sama niat juga sih kadang-kadang. Kalau memang niatnya baik, pasti hasilnya baik. Kalau niatnya udah buruk dari pertama, ya ntar mudaratnya akan dapat belakangan. Betul. Luar biasa, bijak sekali. Dan untuk smart people yang punya pusaka atau cerita dari eyangnya dan itu hadir di kalian, berarti jangan takut ya Ki. Jangan takut. Jangan berpikiran aneh-aneh. Karena itu memang untuk kalian dan kalian harus bergabung di C. Gitu. Enggak, di Zoom session. Karena kita memang juga harus melestarikan budaya. Karena ini adalah suatu bentuk budaya dari nenek moyang kita yang tidak dimiliki oleh budaya bangsa-bangsa lain. Jadi tolong hal-hal seperti ini nggak usah dibuat takut, nggak usah dibuat lebay dengan urusan-urusan hal-hal yang lain. Cukup kita mengikuti tata cara budaya yang sesuai dengan aturan agama itu. Iya, dan dirawat sebagaimana mestinya barang aja. Betul. Ya, jadi sebenarnya pusaka kan cuma pembuka sebenarnya. Sebenarnya kalian sendiri semua punya kelebihannya masing-masing gitu. Kalau memang itu pusaka benar, itu tugasnya cuma buat membuka apa ya, potensi dirinya gitu. Cuma kalau pusaka-pusaka yang dibeli, mustika-mustika yang memang diisi khodam-khodaman, bukan khodam pemilik pusaka itu ya. Kayak misalnya Semar Mesem yang palsu gitu, isinya pasti khodam yang bukan itu gitu. Itu hasilnya mudarat. Nah, spesial di edisi 1 tahun kali ini, kita akan melakukan identifikasi pusaka apa yang ada di badan saya. Ini kalung. Tidak. Ini dari babi. Gimana? Kedek mau sedikit jalan-jalan atau di sini ada nggak? Di sini ada nggak sih Ki? 1, 2, 3, 4, 5. Sebetulnya gini, di lokasi ini mungkin lebih dari 100 ya, mungkin ratusan banyak. Karena begitu kita
niat untuk ngambil menarik pusaka itu makhluk goib akan ikut campur. Asik ya? Ya, akan ikut campur. Nah, ini Kasih kesempatan. yang palsu, Ini manusia kasih yang yang palsu. mengambil nih, dikasih sama dia, tapi bendanya jelek-jelek, nggak berguna, nggak ada hasil. Tapi begitu kita dengan bangganya kita mendapatkan suatu benda itu yang notabene tidak berguna, ya kan? Itu mereka akan senang, mereka akan tertawa. Karena seperti gini, begitu kita baca mantra dan doa-doa, mereka akan keganggu. Seperti kita kedatangan seorang pengamen yang suaranya nggak enak dalam rumah kita. Ada orang genjreng, wah nggak enak, ya udah kasih 1000 biar pergi, seperti itu. Jadi begitu dia melakukan mantra-mantra doa-doa, penghuni goib itu akan merasa nggak nyaman. Jadi buru-buru udah kasih biar pergi gitu. Oh, kasih aja udah gitu. Nah, kasih aja, tapi bendanya nggak bagus kan. Nggak bagus. Murahan. Iya, iya. Gak usah dicari-cari lah, Nggak usah karena kalau dicari-cari. misalnya emang udah rezeki datang sendiri kok. Datang Betul. sendiri dan kenali pusaka dalam dirimu. Asik. Nah itu Ya, benar. itu ya Ki ya. Jadi betul. nggak usah nyari-nyari karena semua potensi ada di kalian. Kenali lagi seperti kata opening Ki Adek, kenali jati dirimu kan. Nah, Ki Adek yang waktu di mana tuh Prancis Utara. oh iya. Ada videonya tuh. Iya. Terima kasih Smart People, terima kasih yang sudah bergabung dan sudah support kita sampai di 1 tahun ini, nggak 1 tahun. terasa sekali. Susah dan senang kita rasakan bersama ya. Iya. Setelah badai-badai yang sudah berlalu insya Allah. Iya. Dan kita akan menuju kemana? Kalian komen di bawah, kita harus kemana. Mungkin insya Allah jika ada kesempatan, rezeki, dan ada apa ya, Ada jodohnya. ada jodohnya, kita akan bisa ke tempat kalian. Amin ya Ya, rabbal amin. alamin. Like, comment, share, dan subscribe di Ojo Dume Series dan juga di TikTok juga Instagram ya Om. Iya, dan jangan lupa setiap hari Jumat kita ada Zoom session. Kalau yang ingin ikut Ya. langsung aja follow Instagram kita dan DM, nanti kita akan kirimkan link Zoom-nya. Ya, sehingga kita bisa ngobrol lagi lebih dekat Dalam. lagi ya, Ya. dan lebih dalam. Insya Akhir kata, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Didra Rashid. Saya Om Semar. Saya Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Keep your right to the stars and your feet on the ground. Noto benuri pemuti Noto lihat penora kualat Noto rasa penora ciloko Noto